Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Nafis. Pada kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas tentang seputar pekerjaan yang ada di Indomaret, teman-teman. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang apa aja sih hal-hal yang harus jangan kita lakukan ketika kita bekerja di Indomaret. Jadi banyak sekali nih hal-hal yang harus kita lakukan, banyak sekali nih kewajiban yang harus kita laksanakan, dan ada juga hal-hal yang harus kita jangan lakukan supaya kita itu bisa maksimal ketika kita kerja di Indomaret, teman-teman. Oke, kita langsung saja bahas ke hal yang pertama. Jadi hal yang harus jangan kita lakukan ketika kita bekerja di Indomaret, yang pertama adalah tidak tahu job desk, teman-teman. Jadi ketika kita tidak tahu job desk kita masing-masing, ketika kita tidak tahu hal apa aja yang harus kita laksanakan pada hari ini misalkan, jadi kita itu akan kebingungan dan kita itu tidak akan maksimal ketika kita kerja di Indomaret. Nah, maka dari itu buat teman-teman semuanya, tolong perhatikan dan tolong maksimalkan job desk kita masing-masing. Dikarenakan ketika kita kerja di Indomaret, kita itu punya tanggung jawab dan job desk masing-masing. Contoh saja seperti saya pramuniaga. Jadi ketika kita awal masuk dari jam 7 sampai jam 2 ataupun sampai jam 3, jadi setiap jamnya ataupun setiap jam ke jam itu ada tugas-tugas tertentu dan ada job-job yang harus kita selesaikan, teman-teman. Misalkan dari pertama kali kita masuk sampai ke kita pulang, jadi hal yang harus pertama kita lakukan adalah kebersihan. Entah itu kebersihan depan toko, entah itu kebersihan di dalam toko, entah itu kebersihan di belakang toko ataupun di gudang, teman-teman. Nah, jadi hal itu semua harus kita maksimalkan, harus kita perhatikan. Kalau misalkan kita tahu job desk-nya ataupun struktur-struktur yang kita harus lakukan, jadi nanti itu akan terlaksanakan dengan semaksimal mungkin. Ya walaupun keadaan hari tersebut akan tidak sesuai dengan ketentuan ataupun hari-hari tersebut akan tidak sesuai dengan jam-jam yang ditentukan. Misalkan kita itu harus pulang jam 2 akan tetapi jam setengah 3 belum beres misalkan, ya udah nggak mau enggak kita itu harus membereskan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu tahu dan mengetahui job desk kita masing-masing, teman-teman? Jadi ada yang namanya QSCP ataupun job desk kita masing-masing. Dari pertama kali kita masuk, lalu kita melaksanakan tugas yang ada di depan toko, yang ada di dalam toko, di belakang toko dan yang lain sebagainya. Itu tuh ada QSCP ataupun ada tabel-tabelnya tersendiri, teman-teman. Nah, nanti saya perlihatkan ya. Nah, jadi dari jam 7 sampai jam 8 kita itu harus ngapain aja. Dari jam 8 sampai ke jam 9 itu harus ngapain aja dan seterusnya, teman-teman. Nah, job desk ini semua ataupun tugas-tugas itu semua, teman-teman, bisa kita ketahui dan bisa kita cek yaitu di komputer, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa buka QSCP ataupun nggak diberikan akses oleh pimpinan SIP kita, maka kita itu tanya aja. Misalkan Kak ataupun Teh misalkan boleh dipotoin gak QSCP hari ini misalkan untuk hari Jumat ataupun untuk hari Sabtu misalkan ya, dan nanti pimpinan SIP kalian itu dipotokan dan kalian bisa baca-baca dan kalian tidak akan kebingungan harus ngapain sih ketika kita masuk dan ketika kita kerja itu, teman-teman. Dan hal yang berikutnya yang jangan kita lakukan ketika kita bekerja di Indomaret yaitu bingung harus ngapain, teman-teman. Jadi terkadang mungkin ini biasanya anak baru ya. Biasanya kalau misalkan anak baru yang nggak tahu job desk ataupun yang nggak tahu tugas-tugasnya, dia itu bingung, teman-teman. Jadi setelah masuk ataupun setelah melaksanakan kebersihan misalkan, kita itu harus ngapain sih? Jadi hal apa aja sih yang harus dilakukan itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian tahap pertama yang tadi itu QSCP sudah tahu, maka jangan kalian lakukan ataupun jangan kalian tidak melaksanakannya. Artinya gini loh, kalau misalkan nomor 1 tadi sudah diketahui job desk-nya, jadi nanti jangan kalian itu bingung, saya itu harus ngelakuin apa dulu. Jadi kalau misalkan sudah ada job desk-nya ataupun QSCP-nya sudah diketahui, kalian tinggal ngelakuin aja apa dulu nih yang paling bisa dilakukan. Misalkan ketika pertama kali masuk, ya tentunya inisial, lalu kita itu buka toko, lalu kebersihan misalkan. Nah, nanti setelah kebersihan, entah itu membersihkan galon, entah itu membersihkan lantai, entah itu membersihkan area toko dan yang lain sebagainya. Kemungkinan kalau misalkan kalian sudah beres itu semua, ya kalau misalkan nggak ada tugas dari pimpinan SIP, ya kalian full display ataupun kalian itu melakukan PJR dan yang lain sebagainya, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi hal yang kedua jangan dilakukan oleh karyawan Indomaret yaitu bingung mau ngapain ketika kerja di toko Indomaret. Dan yang ketiga, teman-teman, hal yang harus jangan kita lakukan ketika kita bekerja di Indomaret yaitu
jangan nunggu diperintah oleh pimpinan SIP. Jadi seperti ini, ada tugas-tugas tertentu, ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus kita lakukan. Misalkan seorang pimpinan SIP itu tuh untuk harus laporan QSCP, harus laporan supervisi dan yang lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita itu tuh tidak perlu, ataupun kita sebagai pramuniaga maksudnya ya, kalau misalkan kita pertama kali masuk, kita biasanya tidak perlu ataupun tidak harus laporan-laporan yang agak ribet, akan tetapi kita itu hanya melaksanakan tugas kita sendiri. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita sudah tahu nih ataupun kita sudah paham tugas-tugas kita, pertama kita itu harus mengetahui job desk berarti ya, dan yang kedua kita itu jangan bingung melakukannya. Nah, dan yang ketiga itu jangan nunggu diperintah oleh pimpinan SIP. Misalkan nih contohnya ya, WC kotor, kalau misalkan belum disuruh sama pimpinan SIP kita diemin aja. Kalau misalkan belum ada arahan dari pimpinan SIP walaupun itu kotor, diem aja nggak dibersihin. Ya jangan kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan kita sudah tahu bahwa itu kotor dan itu tugas kita, langsung sikat misalkan. Kalau misalkan raknya kosong, lalu misalkan kita tidak sibuk dan tidak repot melayani pelanggan, kalau misalkan kita ada waktu untuk ngambil barang ke gudang, ya udah kita full display dan yang lain sebagainya. Jadi dalam hal apapun ataupun dalam tugas apapun, ketika tugas itu adalah tugas kita, walaupun belum diperintah oleh pimpinan SIP, langsung kita sikat, langsung kita bersihkan teman-teman. Dan hal yang berikutnya yaitu nomor 4 teman-teman, hal dimana ini tuh jangan kita lakukan, dan hal ini tuh menurut saya sangat fatal sekali kalau misalkan kita melakukan ini. Apa itu teman-teman? Yaitu tidak mau diperintah oleh pimpinan SIP. Jadi seperti ini, ada teman-teman kita mungkin di luar sana ataupun ada yang suka ngeluh teman-teman, bahwasanya kalau misalkan kerja di Indomaret itu dijadiin babu katanya. Kalau misalkan kerja di Indomaret itu disuruh-suruh doang sama kepala toko, sama pimpinan SIP dan yang lain sebagainya. Jadi gimana ya teman-teman, kita itu kan yang namanya pramuniaga ya ini dikarenakan ini tuh khusus pemula lah, artinya yang baru pertama kali masuk. Mungkin kalau misalkan orang-orang yang sudah jadi pimpinan SIP ataupun orang-orang yang sudah lama kerjanya mungkin nggak akan nonton ini, akan tetapi ini khusus buat kita yang awal-awal masuk ataupun yang pertama kali ngerasain kerja di Indomaret. Nah gini teman-teman, terkadang ada tugas-tugas yang di luar QSCP ataupun di luar job desk kita, ataupun tugas tersebut tidak tertera di QSCP. Nah maka dari itu pimpinan SIP kita itu bisa juga memerintahkan kita untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Contoh saja teman-teman nih, ketika kita kerja di Indomaret, terkadang kita itu disuruh untuk nukerin receh ataupun nuker uang yang tadinya ratusan ribu menjadi puluhan ribu, ataupun yang tadinya puluhan ribu jadi uang receh, misalkan uang koin ya. Nah itu semua sangat dipentingkan dan sangat diperlukan ketika kita kerja di Indomaret. Nah kalau misalkan pimpinan SIP kita nggak nyuruh kita, ya nyuruh siapa lagi teman-teman? Misalkan hari ini tuh nggak ada kembalian sama sekali, ataupun uang koin yang ada di kasiran itu habis teman-teman, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah nuker uang tersebut yang nantinya akan kita jadikan untuk kembalian pelanggan. Nah mungkin itu semua bisa jadi gambaran buat kita semua yang pertama kali masuk ke Indomaret teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi kepada kalian semua. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar dan nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Saya Nurul Nafis undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.